إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada video sebelumnya sudah kita bahas pada saat Raja Dzulkarnain berhasil mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama suku dari keturunan Adam alaihissalam, sama dengan kita manusia. Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka. Mata mereka sobekannya kecil, sehingga mata mereka kelihatan seperti sipit tapi bola matanya besar. Mereka memiliki rambut yang keriting, dan mereka memiliki postur yang umumnya seperti postur tubuh manusia. Hanya saja mereka ini memang menjadi fitnah, tanda-tanda hari kiamat. Mereka tidak berbaur dengan manusia yang lain. Salah seorang di antara mereka tahu kalau dia akan mati kalau sudah memiliki anak 1000 atau 1000 keturunan. Gak ada pengikutnya dari manusia biasa. Dan ada berapa banyak jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu? Ulama mengatakan tidak terhitung jumlahnya karena ada hadis yang berbunyi, ketika jebol dinding Ya'juj dan Ma'juj, maka mereka akan mendatangi sebuah sungai, yaitu sungai Tiberias, sungai yang menghidupkan jutaan manusia. Bayangkan, sungai ya, airnya banyak mengalir. Kata Nabi SAW katakan, mereka akan mampir dan minum di situ. Mereka semua minum air sungai itu, dan yang terakhir dari mereka datang sudah gak kebagian air. Akhirnya air sungainya habis diminum. Bayangkan berapa banyak jumlahnya itu, tidak terhitung. Tapi yang jelas pada saat itu Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman kepada Isa alaihissalam, berkata, "Wahai Isa, aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada seorang pun dari kalian bisa mengalahkannya, kaum yang tidak bisa diperangi, fitnah akhir zaman." Termasuk Nabi Isa alaihissalam pun tidak bisa mengalahkannya. Maka selamatkanlah dirimu bersama pengikut-pengikutmu ke Gunung Tur namanya. Gunung Tur ini berada di Palestina. Dan rata-rata nanti hari kiamat ini pun terjadi di negeri Syam, tanda-tandanya. Maka Nabi Isa alaihissalam pun menyelamatkan diri dengan pengikutnya ke Gunung Tur, yang diikuti sama orang-orang yang beriman. Lalu, tentu yang bisa ikut yang terjangkau pada saat itu, karena dunia sangat luas. Maka yang tidak sempat ikut dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj, kecuali mereka yang ke Bukit Tur bersama Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ciri khas tempat mereka keluar. Artinya ciri mereka ini dihimpit di sebuah gunung. Di surah Al-Kahfi dijelaskan oleh Dzulkarnain. Dzulkarnain khilaf antara ahli sejarah mengatakan dia nabi atau orang soleh. Tapi Allahu alam, saya cenderung dengan pendapat yang mengatakan dia adalah seorang nabi, karena Allah subhanahu wa ta'ala angkat ceritanya di dalam Al-Quran. Dan Allah berikan dia banyak mukjizat. Di antara mukjizatnya adalah menahan Ya'juj dan Ma'juj waktu itu ingin membuat kerusakan di zamannya dia dulu, zamannya Dzulkarnain. Jadi memang Ya'juj dan Ma'juj ini ciri khasnya. Kata Nabi SAW, mereka memakan apa saja. Hewan-hewan seperti kalajengking sama ular-ular, binatang buas, harimau mereka makan semua. Jadi bukan seperti manusia biasanya. Sudah kebayang bagaimana ngerinya Ya'juj dan Ma'juj ini? Mereka membunuh semua yang bukan seperti mereka. Apa yang mereka temui, mereka bunuh semuanya. Mereka membuat kerusakan sampai-sampai kata Nabi SAW, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, dan jumlah mereka sangat banyak. Salah seorang di antara mereka tahu dia akan mati kalau sudah punya 1000 anak. Bayangkan. Dan dia tidak menikah dengan umumnya orang. Dua suku ini saja, Ya'juj dan Ma'juj. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, kecelakaan bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Kemungkinan besar makna ini adalah
tempat mereka dekat dengan Jazirah Arab. Ada seorang syekh dari Mesir menulis sebuah buku tentang Ya'juj dan Ma'juj. Sekarang ada bukunya sudah dalam terjemahan bahasa Indonesia. Judulnya Ya'juj dan Ma'juj. Di buku itu mendatangkan fakta kalau tempat Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran itu ada di Cina, tembok Cina. Jadi seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, dua gunung yang disatukan. Di antara celah gunung itu ditaruh tembaga-tembaga. Pernah pemerintah Cina mendapatkan ada celah dari tembok Cina itu yang bolong. Waktu mereka mau tempel bolongan itu dengan batu-batu tanah yang biasa mereka taruh sekarang, ternyata di dalamnya itu ada tembaga yang mengeras. Dan seperti disebutkan di dalam Al-Quran, di mana Dzulkarnain mempertemukan antara besi-besi yang ditumpuk lalu dipanasi, dibakar sehingga menjadi meleleh, kemudian disirami lagi dengan timah yang meleleh juga dan dibiarkan kering sehingga menjadi tembok besi. Kata Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang yang di Jazirah Arab karena telah terbuka dari lubangnya Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Beliau kasih isyarat dengan jari ibu jari sama jari tengahnya. Artinya mereka sudah bisa melihat keluar. Tetapi kata Nabi SAW, setiap hari mereka terus menggali gunung itu berusaha untuk keluar. Pada saat mereka tiba di malam hari mereka lelah. Mereka beristirahat, mereka mengatakan besok kita lanjutin lagi. Mereka bangun besok pagi gunungnya kembali utuh kembali. Sampai nanti waktu di mana Allah izinkan mereka untuk keluar. Pada saat mereka keluar maka mereka akan mulai membuat kerusakan. Allah katakan di dalam Al-Quran ada di surah Al-Anbiya ayat 96-97. Hatta iza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Ingatlah hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, bolong jebol dan mereka turun dengan cepat dari gunung-gunung itu. Dari seluruh tempat yang tinggi, kita tahu itu jaraknya berapa ratus kilometer, semuanya itu akan dipenuhi Ya'juj dan Ma'juj. Waqtarabal wa'dul haq fa iza hiya sakhisatun absarul lazina kafaru ya wailana qad kunna fi ghaflatin min haza bal kunna zalimin. Dan telah dekatlah kalau sudah terjadi itu kedatangan janji yang benar, maksudnya hari kebangkitan. Maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang kafir. Mereka berkata, aduhai celaka kami, sesungguhnya kami dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena Ya'juj dan Ma'juj tidak lihat apakah kafir atau mereka beriman. Tidak butuh itu dia. Bukan seperti Dajjal ya. Dajjal butuh menjadi pengikutnya ya. Ini enggak. Siapa saja yang ditemukan dibunuh, dibantai, dihabisi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dia tidak pandang, tidak mau tanya kamu dari suku mana, kamu agama apa, tidak dipandang. Orang-orang muslim pada saat itu yang ikut dengan Nabi Isa AS berhasil selamat. Walaupun pada saat itu di muka bumi umumnya orang-orang sudah beriman. Yang dimaksud di sini orang-orang kafir adalah adanya orang-orang yang masuk Islam karena terpaksa. Karena waktu Isa alaihissalam menjadi pemimpin seluruh penduduk bumi masuk Islam, yang menolak masuk Islam dibunuh. Jadi setiap rumah Islam di muka bumi ini. Dan yang terpaksa Islam ini, karena mereka tidak terlalu paham pada saat itu, lalu mereka menganggap remeh informasi dari Nabi Isa alaihissalam, maka mereka terbelalak matanya karena dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj akan membunuh siapapun yang mereka temui. Bahkan pada saat mereka sudah merasa menguasai bumi, mereka sudah lihat tidak ada lagi penduduk bumi, mereka pun melesatkan anak-anak panah mereka ke langit. Lalu Allah menurunkan anak-anak panah mereka sebagai fitnah tentunya. Anak-anak panah mereka dipenuhi dengan darah. Maka mereka berkata, kami telah membunuh semua yang ada di bumi dan semua yang ada di langit, kata Ya'juj dan Ma'juj. Maka sebagai penutup dalam kisah ini, kata Nabi SAW, Allah lalu mengizinkan Isa AS untuk berdoa kepada Allah agar memusnahkan mereka. Maka Nabi Isa AS pun akhirnya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah SWT agar mereka semua dimusnahkan. Maka pada saat itu pun Allah SWT menurunkan kepada mereka hama. Sebagian hadis menyebutkan serangga kecil seperti cacing banyak sekali yang menimpa tubuh-tubuh mereka, setiap orang satu, dan itu membuat mereka mati. Dan mereka mati seketika semuanya. Jadi secara bersamaan semua meninggal, Allahu a'lam. Waktu itu berapa ratus juta jumlah orang Ya'juj dan Ma'juj pada saat itu, tapi semuanya akan mati.
dan seluruh muka bumi akan dipenuhi dengan jasad mereka. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menghilangkan jasad-jasad mereka yang baunya sudah luar biasa pada saat itu. Disebutkan dalam hadis, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Isa alaihissalam dan mengutus dari arah barat burung-burung yang lehernya panjang dan pelatuk mulutnya besar yang memegang setiap jasad Yajuj dan Majuj. Diambil, diangkat setiap orang satu burung. Bayangkan berapa banyak, mungkin miliaran burung pada saat itu. Kita tidak tahu, Allahu alam, tapi ini wahyu penyampaian, informasi yang pasti terjadi. Diambil, kemudian jasad-jasad mereka dibuang ke lautan. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Pada saat hujan turun, maka hujan tersebut membersihkan semua bekas-bekas mereka, kotoran-kotoran mereka, darahnya segala bersih. Maka bumi kembali subur lagi. Tapi tidak disebutkan berhubungan dengan masalah ini berapa lamakah kejadian tersebut terjadi. Kemudian setelah itu Isa alaihissalam memimpin lagi di muka bumi sampai beliau meninggal dunia. Setelah Isa alaihissalam meninggal, kembali lagi sebagian besar manusia berbuat kekufuran. Mereka kembali lalai, gak ada lagi pemimpinnya karena terlalu banyak orang pada saat itu. Mereka mulai kufur kembali. Nanti akan kita bahas lagi setelah ini makhluk apa lagi yang Allah datangkan di akhir zaman. Semoga video ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.